Maka itu sesuai dengan apa yang telah dibujuk oleh rekan-rekan pengurus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 36 hingga ayat 37. Saya akan bacakan dua ayat tersebut. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Sejujurnya saya agak sedikit kaget dengan pilihan bacaan ini. Tadi saya tanya Pak Nebaho, apa dasarnya hari ini bacaan kita dari Injil Lukas pasal 10 ini menjadi renungan dalam arisan kita. Ternyata adalah nas harian. Nas bulanan. Oh, nas bulanan pula ya. Tadinya saya seperti Agustin kita tahun 90-an. Adakah kita yang tahu judulnya Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkinkah karena ada yang seperti ini sehingga pengurus secara khusus memilih bacaan ini? Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak mau larut dengan segala kemungkinan. Saya mau bebas dari segala kemungkinan untuk merenungkan teks ini. Saya mau bebas dari segala praduga untuk merenungkan teks ini. Dan saya ingin sedikit lebih bebas untuk merenungkan teks ini tanpa terikat dengan segala sesuatu konteks kehadiran kita, konteks pergumulan kita, terutama akhir-akhir ini. Nah, apabila kita membaca bacaan tadi, tentu saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang kisah orang Samaria yang baik hati yang terbentang dalam beberapa pasal, yaitu dalam beberapa ayat, yaitu ayat 25 hingga ayat 37. Sesungguhnya jiwanya dua ayat yang telah saya bacakan tadi itu harus berangkat, titik pangkalnya harus berangkat dari ayat 25. Mengapa demikian? Karena ternyata di ayat 29 ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus. Pertanyaannya demikian, dan siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini saya kira sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita gumuli. Siapakah sesamaku manusia? Namun dalam kalimat tanya itu, kata yang sangat menarik buat saya adalah kata sesamaku. Kata sesamaku. Ternyata kata sesamaku itu diterjemahkan dari kata pleison dalam bahasa Yunani. Dan apa arti kata pleison kalau kita rujuk dalam bahasa aslinya? Ternyata pleison itu mengartikan suatu persekutuan atau suatu perserikatan di mana setiap individu dipanggil dari luar masuk ke dalam. Jadi tidak ada pertentangan antara orang yang di dalam dengan orang yang di luar. Bahkan orang yang di luar itu diundang masuk ke dalam menjadi satu kesatuan meskipun terdiri dari beberapa individu, membentuk perserikatan, membentuk persekutuan. Nah, sehingga ketika ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ada kata pleison. Maka bisalah kita artikan, kita pahami. Siapakah orang yang kemudian bisa menjadi satu bagian dalam kehidupan kita? Dia bukan lagi orang di luar, tapi dia menjadi orang di bagian dalam. Dia bukan lagi outsider, tapi dia menjadi insider. Dan oleh karena itu, kalau kita baca tadi di ayat 30-37, maka saya agak sedikit memodifikasi pertanyaan itu. Kalau pertanyaan ayat 27 berkata, siapakah sesamaku manusia? Saya agak sedikit memodifikasinya dengan mengganti kata tandanya. Bukan lagi kata siapa, tapi bagaimana. Bagaimanakah aku menjadi sesama bagi yang lain? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya coba merenungkan kata pleison tadi, ternyata bisa juga ini kita sinonimkan dengan kata hospitality. Hospitality sebagaimana dipraktekkan oleh Abraham. Dia melihat ada 3 orang utusan Allah yang mungkin bagi Abraham sendiri, ketiga orang itu adalah orang asing bagi dia.
Namun yang menariknya adalah, meskipun 3 orang itu adalah orang asing bagi Abraham, tapi Abraham mengundang ketiga orang itu masuk ke dalam rumahnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui secara kultural, bahwa rumah bukan hanya soal tempat kita berlindung, tapi rumah juga adalah simbol dari privatisasi kita. Rumah adalah simbol dari eksklusivitas kita. Rumah adalah simbol dari ruang privat kita. Belajar dari kisah Abraham, mengundang 3 orang masuk ke dalam rumahnya. Dia menarik orang yang di luar dirinya masuk dalam ruang eksklusivitasnya. Hospitality, pleasure. Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ahli Taurat itu, dan sedikit modifikasi pertanyaan itu, bagaimanakah bisa orang yang di luar sana saya undang masuk dalam kehidupan saya? Kira-kira demikian saya kira pokok renungannya yang pertama. Nah, kemudian ketika ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, lantas Yesus kemudian membuat satu perumpamaan yang tentu kita semua yang hadir ini sudah hafal dengan perumpamaan itu. Orang Samaria yang baik hati. Ada 3 orang, ada 3 persona atau ada 3 figura, ada 3 figur yang ditampilkan dalam perumpamaan itu. Yang pertama, figur seorang imam. Mungkin kalangan kita lah ini, para pendeta. Mewakili kita lah ini. Lalu kemudian ada figur seorang Lewi. Yang kedua-duanya tidak menjadikan si korban penyamun itu menjadi bagian dari dalam kehidupannya. Dan karena itu, dia meninggalkan si korban dalam keadaan penderitaan. Lantas, ada orang Samaria. Menariknya adalah orang Samaria ini bukanlah kategori orang kudus bagi orang Yahudi. Dia adalah orang yang mendapat stigmatisasi. Bukan sekedar itu. Dia adalah dikategorikan sebagai pihak mewakili pihak yang cacat secara rohani. Mewakili yang terluka secara rohani. Ternyata di figur yang ketiga itu, perumpamaan Yesus menampilkan yang terluka membalut yang terluka. Orang Samaria yang bisa kita katakan bukan orang yang kudus, bisa juga adalah bagian dari orang yang terluka, dia tampil menjadi pembalut yang terluka. Bapak Ibu, poin pleasant atau poin hospitality dari teks ini, saya kira adalah keberanian bagi setiap yang terluka membalut yang terluka. Bagi setiap yang terluka, mengundang orang di luarnya menjadi bagian dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ketika ditanyakan kepada ahli Taurat, di antara 3 itu, siapakah yang menjadi sesama bagi orang terluka itu? Jawaban ahli Taurat adalah orang yang mencurahkan kasihnya kepada si korban. Bapak Ibu, belas kasihan dimunculkan oleh terjemahan baru bahasa Indonesia. Diterjemahkan dari bahasa Yunani, eleos. Eleos itu mengandung 2 makna. Eleos itu mengandung 2 makna kata. Yang pertama dia kata sifat sekaligus kata kerja. Lantas apa artinya kata eleos itu? Kata eleos itu adalah suatu dorongan atau tindakan untuk menjadi pembalut bagi orang yang terluka. Jadi ketika Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapakah di antara 3 figur itu menjadi sesama yang menjadi pihak yang mengundang yang lain menjadi bagian dari dalam dirinya? Jawaban dari ahli Taurat adalah eleos, yang berbelas kasihan, yang berani membalut yang terluka. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk memahami bacaan kita hari ini dalam konteks bingkai GKPI. 56 tahunlah berjalan GKPI. Saya tertarik dengan pernyataan Dr. Sultan Hutagalung dalam rapat pendeta HKBP tanggal 15 Januari 1964. Dr. Sultan Hutagalung berkata demikian dalam bahasa Batak. Ia huaso na adong bihuria asaboy do pataridahon pakobasion maniru parmahan na bucu. Itu pernyataan dari Dr. Sultan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Kenapa ini secara khusus saya kutip? Tadi di luar kami berdiskusi bahwa GKPI lahir adalah antitesis terhadap keberadaan gereja di tahun 62 sampai 64. Ketika gereja menempatkan otoritas demikian jauh dari bumi. Ketika gereja menempatkan dirinya demikian jauh dari umat. Sehingga umat terasing daripada gereja. Meskipun sebenarnya umat dibutuhkan oleh gereja. Tapi gereja dengan beraninya menyingkirkan keberadaan umat dari dalam persekutuannya. Dengan cara apa? Dengan cara penggunaan otoritas yang tidak terkendali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita meresapi jiwa ber-GKPI, bahwa GKPI adalah lahir antitesis atau perlawanan terhadap model gereja yang suka mengasingkan. Model gereja yang memisahkan dirinya dari keberadaan umatnya. Maka hari ini pertanyaan Yesus menjadi tantangan berat bagi kita. Bagaimana menjadi sesama bagi yang lain? Adakah kerinduan kita menjadikan GKPI ini menjadi gereja bagi sesama? Kalau kita ingin menjadikan GKPI ini menjadi gereja bagi sesama, maka solusinya adalah gereja GKPI harus berani. Meskipun GKPI kadang terluka, meskipun banyak luka-luka dalam tubuh GKPI, tapi GKPI harus berani sebagai yang terluka membalut yang terluka. Bagaimana caranya? Ini menjadi masalah sekarang. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari cara orang Samaria tadi, saya agak terinspirasi dengan apa yang disebut dengan hospitality. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal, berimajinasi, bervisi ke depan tentang seperti apa gereja yang mau kita jalankan ini, tentang seperti apa gereja yang mau kita hidupi ini. Maka dari cara orang Samaria itu, saya mau mengajak kita semuanya dalam segala kesadaran kita masing-masing untuk bertindak dan beraksi mewujudkan apa yang disebut dengan hospitality church. Gereja yang ramah, gereja yang mengundang yang di luar sana masuk ke dalam tubuh kita. Gereja yang tidak mendikotomi antara pendeta dengan jemaat. Karena persoalan kita saat ini adalah dikotomi dalam tengah-tengah gereja. Pendeta dianggap sebagai orang asing dalam tubuh gereja karena dia harus pindah-pindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Pendeta dianggap oleh jemaat sebagai pendatang. Ay namar naloro dapat di tahun. Ada itu kan? Namar naloro. Atau juga pendeta menganggap jemaat yang menjadi orang asing bagi dia. Dia tidak mengintegrasikan diri ke dalam jemaat. Karena yang dia bayangkan adalah dia datang ke jemaat adalah sebagai seorang raja, kalau bukan seorang pemungut cukai. Maka hari ini, kalau kita masih rindu, GKPI ini masih alat Tuhan mengabarkan Injil di dunia, maka orang Samaria yang baik hati menjadi teladan dan tiruan bagi kita. Hospitality Church, gereja yang ramah, gereja yang mengundang yang di luar masuk ke dalam, gereja yang membuka diri bagi yang lain, gereja yang tidak mendikotomi antara yang satu dengan yang lain. Maka sesungguhnya saya kurang setuju dengan istilah awam di tengah-tengah gereja. Tidak ada jemaat awam. Yang ada adalah anggota gereja. Saya adalah anggota gereja. Saya adalah anggota GKPI, saya anggota. Sama seperti anggota yang lain. Kalau kita masih berkutat dalam dikotomi yang demikian, maka gereja ini tidak akan pernah menjadi pembalut bagi yang terluka. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, di momen ulang tahun yang ke-56 ini, saya mengajak kita semuanya untuk melangkah ke depan, mewujudkan hospitality church, mewujudkan gereja yang ramah, dan terutama adalah menjadikan GKPI menjadi gereja bagi sesama. Bukan gereja
hanya untuk dirinya sendiri, tapi gereja bagi sesama, gereja bagi umat, gereja bagi anggota, gereja bagi kosmos ini, gereja bagi dunia ini, terutama gereja bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa.